Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Eh, Mbak. oke, sore ya Waalaikumsalam, Mbak. teman-teman. Oke, sebelumnya kenalin, saya Aisyah dari Peminatan Organik Angkatan 23. Oke, pada kesempatan kali ini, saya kemarin diminta oleh Mbak Lili untuk mengisi tutorial mata kuliah kimia heterosiklik. Oke, nah nanti kita coba bahas beberapa soal, terutama yang tahun lalu dulu. Nanti kalau ada waktu, kita coba bahas yang tahun sebelumnya lagi. Dan di sini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini kan biasanya yang mengisi tutorial mata kuliah kimia heterosiklik dari zaman dulu saya maupun Mas Tegar itu adalah Mas Steven. Eh, jadi mohon bantuannya juga. Nanti kita sama-sama diskusi aja di sini. Oke. Nah, suara saya terdengar jelas kan ya, Mbak Lili? Terdengar jelas, Mbak. Oke, kalau gitu kita coba mulai. Hmm, ini saya tampilannya nggak apa namanya, tidak slideshow nggak apa-apa ya, biar leluasa buat coret-coret ya. Oke, soal yang pertama. Tuliskan dua buah persamaan reaksi secara lengkap dengan reagen yang digunakan guna menghasilkan produk reaksi suatu senyawa heterosiklik yang berbeda golongan dari bahan dasar vanilin. Oke, nah di sini hmm, kita itu punya suatu prekursor yang memiliki gugus reaktifnya itu adalah aldehid. Oke. Nah, kemudian kira-kira dari aldehid ini tuh bisa kita eh, bisa kita tuliskan persamaan reaksi apa saja yang dia itu bisa membentuk senyawa heterosiklik. Nah, oke. Saya kasih clue yang pertama. Waktu teman-teman lagi tech lab kemarin, itu kan sebenarnya teman-teman juga sedang membuat senyawa heterosiklik kan? Masih ingat apa yang teman-teman buat waktu lagi tech lab? Pirazolin, Mbak. Iya, pirazolin, betul sekali. Ya, sama. Saya juga waktu lagi mengerjakan soal ini, hal pertama yang terlintas di pikiran saya itu adalah, oh, satu senyawa pirazolin deh, gitu. Nah, senyawa pirazolin sendiri itu kan terdiri dari dua tahap ya. Pertama adalah kita melakukan reaksi pembentukan kalkon terlebih dahulu, kurang lebih strukturnya seperti ini. Kemudian baru reaksi tahap duanya itu adalah pembentukan pirazolinanya. Nah, oke. Oke, kemudian tadi kita sudah sepakat bahwa aldehid ini adalah gugus reaktifnya. Dan kebanyakan reaksi aldehid itu bisa melalui yang namanya reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol itu berarti ada aldehid, kemudian ada keton, dan reaksinya itu melepaskan H2O. Nah, ini reaksi yang paling gampang menurut saya. Nah, jadi saya kepikiran itu, kemudian katakanlah vanilin ini adalah sumber aldehidnya. Berarti di sini kita membutuhkan sumber ketonnya. Oke, katakanlah sumber ketonnya bebas, mau asetofenon dengan berbagai macam substituen itu nggak apa-apa. Set. Nah, saya taruh kayak gini. Nah, kemudian tadi disuruhnya persamaan reaksi lengkap ya. Berarti selain ada reagen, tuliskan juga katalisnya apa. Oke, biasanya katalis yang digunakan dalam reaksi ini kan adalah katalis basa. Katakanlah KOH. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman ini menuliskan pelarut yang digunakan juga apa. Misal etanol. Seperti itu. Nah, ini dari reaksi tahap pertama terbentuk kalkon, kemudian untuk pirazolinanya sendiri, reagen apa yang kira-kira dibutuhkan dari kalkon menjadi pirazolina? Oke, ada yang masih ingat? Hidrazin. Hidrazin. Hidrazin strukturnya gimana? Hidrazin. NH2, NH2.
Yes, betul sekali. NH2, NH2. Oke, kemudian katalis yang digunakan sama ya, biasanya adalah basa, atau mungkin beberapa ada yang pakai asam juga nggak apa-apa. Bisa teman-teman tuliskan kayak gini. Kemudian tuliskan juga solvennya apa, seperti itu. Dah, satu persamaan reaksi beres. Oke, nah kemudian untuk senyawa yang kedua, ini saya cerita dari apa yang saya kerjakan waktu lagi tahun lalu dulu ya. Nah, untuk senyawa kedua, karena saya nggak tahu banyak pada saat itu, kayak, reaksinya apa lagi ya, udah mentok nih. Jadi saya kepikiran, kira-kira bisa nggak nih kondensasi aldol lagi, tapi dia bisa membentuk senyawa heterosiklik. Akhirnya, kemarin saya kepikiran, bukan kondensasi aldol, tapi reaksi kondensasi lain, di mana si vanilin atau aldehidnya ini saya reaksikan dengan suatu, apa ya, ini ya, suatu Diol ya Mbak. betul, suatu diol. Oke, karena nanti kalau misalkan aldehid ini si karbonilnya bereaksi dengan diol, maka nanti akan melepaskan H2O dan juga nanti akan terbentuk ether. Oke, di sini kan tidak dikatakan heterosikliknya harus aromatik kan, jadi saya rasa yang seperti ini juga udah cukup gitu. Kemudian saya kasih katalisnya sama, katalis basa. Bisa KOH atau NaOH. Dah, beres. Untuk soal nomor satu, kalau misalkan kita nyari, ya udahlah yang simpel aja deh reaksinya apa. Atau bisa juga teman-teman terinspirasi dari reaksi yang teman-teman lakukan di lab. Oke, ini kan sebagian besar ada yang sintesis ya. Misal kita pengen pembentukan imidazol dari vanilin. Oke, ini saya cari reaksinya seperti ini. Yang dibutuhkan adalah selain vanilin atau aldehidnya itu, kita membutuhkan diamin benzen. Kemudian menggunakan katalis basa dengan pelarut yang seperti ini, itu bisa teman-teman wakilkan dengan R aja gitu, karena bebas. Oke, nah terus ini atau bisa juga teman-teman terinspirasi dari sintesisnya Wawan sama Agung. Ada nggak ya orangnya di sini? Wawan sama Agung tuh bikin ini kalau nggak salah, bikin epoksida kalkon kan. Nah, oke, kalkonnya sendiri teman-teman udah tahu cara membuatnya. Tadi kita butuh apa? Kita butuh aldehid dan suatu keton. Oke, ini ketonnya gitu. Misal seperti ini. Nah, kemudian setelah pembentukan kalkon, maka tahapan keduanya itu adalah pembentukan epoksidanya. Oke. Jadi teman-teman juga bisa nulisin dua tahapan reaksi dalam satu tanda panah. Yang penting ada angka reagennya gitu. Jadi ini berurutan. Reagen pertama adalah untuk pembentukan kalkon, reagen kedua adalah untuk pembentukan epoksidanya. Oke. Wawan atau Agung, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini pembentukan epoksidanya dari reagen apa? Bantu jawab Mbak. Kalau Eh, aku pakai H2O2 sama NaOH. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Oke, H2O2 dengan NaOH. Sip, udah. Oke, begitu untuk nomor satu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi untuk nomor satu? Atau ada yang pengen, Mbak reaksi ini kira-kira bisa apa enggak? Gitu. Oke, atau udah cukup nomor satu? Oke, saya rasa untuk nomor satu gitu aja sih kita cara menjawabnya. Oke, aman ya? Insya Allah Mbak. Insya Allah. Oke, kalau semua sudah aman, kita next ke nomor dua. Oh iya, ini saya nemuin juga jurnal di mana sebenarnya vanilin ini bisa dibentuk menjadi banyak sekali senyawa heterosiklik. Nah, contohnya adalah sebagaimana gambar berikut ini. Tapi ini kayaknya rungsing ya, mumet ya, jadi ya sudah tidak perlu dipikirkan.
Kita next saja ke nomor kedua. Gimana sih ini? Oh, kepotong guys, nomor 2-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nomor 2. Ini ada 4 anak. Kita ke anak yang pertama dulu ya. Oke, nomor 2 itu di sini kita disuruh menuliskan produk utama untuk reaksi senyawa heterosiklik berikut ini. Oke, nah kita lihat dari yang nomor A dulu. Nomor A ini senyawa atau gugus heterosikliknya itu adalah epoksi ya. Saya balik nanya dulu deh, kira-kira apa karakter dari gugus epoksi kalau dia bertemu dengan suatu asam? Ada yang tahu? Epoksi ketika bertemu suatu asam, ini dia bisa mengalami yang namanya ring opening. Oke. Mengapa demikian? Karena di sini O itu kan punya lone pair. Kemudian lone pair-nya ini suka dengan H+. Oke. Nah, saya gambarkan dulu. Tet, tet, tet. Oke, nah kemudian ketika O-nya ini berikatan dengan H, maka O-nya ini kan bakalan jadi positif nih. Oke, kemudian akan ada dua kemungkinan di mana ikatan dari gugus epoksinya ini akan lepas. Bisa dari yang sebelah kiri, bisa dari yang sebelah kanan. Hmm. Nah, sekarang kita coba tinjau dua-duanya dulu ya. Hmm, Kalau dari yang sebelah kiri dulu ini yang warna merah. Oke. Kalau dari yang ini, set. Oke. Oke, jika ikatan ini lepas, maka akan terbentuk karbokation di bagian sini. Hmm. Lalu ini terbentuk OH. Sementara kalau yang warna biru, berarti nanti akan terbentuk karbokationnya di sini. Betul. Nah, terus kemudian di sini ada OH. Nah, oke. Kemudian kira-kira senyawa ini akan mengalami yang atas atau yang bawah? Jawabannya adalah dia lebih prefer untuk ke jalur yang atas. Karena apa? Karena karbokation di posisi sekunder itu lebih stabil daripada di posisi terminal. Oke, kalau kestabilan karbokation itu kan semakin banyak alkil yang tersubstitusi, maka karbokationnya akan semakin stabil. Oke, jadi ini saya hapus karena reaksinya belum selesai. Nah, kalau misalkan ini terbentuk karbokation, berarti ini akan ada mekanisme lanjutan di mana O yang sebagai nukleofil ini akan senang untuk menyerang karbokation. Sehingga nantinya akan terbentuk senyawa atau produk finalnya itu seperti ini. Oh, set. Nah, gitu deh. Bentar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya cek dulu. Oke. Nah, ini adalah produk dari senyawa persamaan reaksi yang A. Oke. Selanjutnya kita ke soal yang B. Di sini ada suatu tiofen, kemudian tersubstitusi di posisi 3 oleh COOH. Oke.
Saya mau tanya dulu, kira-kira kalau tiofen itu posisi nomor berapa yang paling reaktif? Nah, ini penting nih teman-teman nanti pas lagi belajar sendiri gitu ya, kimia heterosiklik. Kira-kira gugus yang reaktifnya itu ada di posisi mana sih gitu untuk masing-masing golongan senyawa. Nah, jawabannya adalah tiofen, furan, dan pirol itu yang senyawa heterosiklik cincin 5. Posisi reaktifnya itu adalah posisi di C nomor 2. Nomor 2 itu yang mana sih? Ini S itu sebagai nomor 1. Nah, ini adalah nomor 2. Oke. Nah, kemudian eh, pirol, furan, dan tiofen itu juga cenderung untuk eh, bereaksi dengan mekanisme substitusi aromatik elektrofilik. Oke, di posisi nomor 2 ini. Nah, sehingga ketika tiofen ini bertemu dengan Br2, maka reaksi atau produk yang akan terbentuk itu adalah produk substitusi. Jadinya hasilnya adalah seperti ini. Set, kita tinggal mensubstitusi H yang ada di posisi nomor 2 ini dengan Br. Udah beres. Ketemu produk yang nomor B. Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang C. Hmm, Ini soal yang C, kita punya furan. Kemudian kita di sini punya suatu dienofil atau suatu senyawa yang suka dengan suatu diena. Nah, kalau eh, furan bertemu dengan dienofil, maka reaksi yang paling mungkin terjadi itu adalah reaksi Diels-Alder atau sebutan lainnya itu sebenarnya ini adalah reaksi sikloadisi. Gitu. Nah, sebentar. Saya kasih space dulu. Ini gambarnya lumayan. Oke. eh Reaksi Diels-Alder. Tadi di sana kita punya furan. Oh, saya gambarinnya gini aja deh, biar gampang. Kita punya furan. Eh, sambil saya nulis-nulis di sini, teman-teman juga boleh loh sambil orat-oret di catatan masing-masing. Nah, kemudian ada suatu di enofil. Oke. Nah, oke, jadi saya bingung ngegambarinnya.
Gini aja deh, biar gampang. Oke. Hmm. Nah, kemudian setelah ini eh, akan terbentuk suatu ikatan baru di C posisi sini dan C posisi sini dengan C yang ada di enofilnya. Oke, maka kita coba bentuk dulu gambar furannya. Yang tadi elektronnya sudah berputar-putar, sudah terkonjugasi. Hmm, mana ya cara bentuknya? Gini. Oke, ini furannya tadi elektronnya jadi ada satu di posisi sini. Kemudian supaya lebih gampang, untuk ikatan dengan O-nya kita jadikan dia posisinya ke atas aja. Set. Nah, set. Oke, semoga kebayang ya. Nah, kemudian di C yang sini dia terikat oleh Me. Nah, lalu di sini terhubung, oke, membentuk suatu ikatan baru dengan C yang ada di dienofil. Kemudian ini adalah dienofilnya yang akan saya gambarkan berikutnya. Oke. Hmm, Nah, set, set, set. Oke. Jelek banget. Ya, jadi ketika furan ini bereaksi dengan suatu dienofil, maka reaksi yang terjadi adalah disalder. Dan ada dua kemungkinan produk yang akan terbentuk. Produk yang pertama itu namanya adalah eksoproduk. Oke. Sementara produk yang kedua dia itu namanya adalah endoproduk. Oke, nanti saya tunjukkan apa perbedaan antara ekso dengan endo. Se- Kurang lebih seperti ini. Yang ini adalah endoproduk. Oke. Jadi kalau ditanya di antara EXO ataupun endo, manakah produk yang terbentuk? Ya keduanya bisa sama-sama terbentuk, tergantung kontrol yang dipakai itu apa. Apakah kontrol kinetik atau kontrol termodinamik. Oke, untuk endoproduk sendiri, dia itu adalah produk dari hasil kontrol kinetik, di mana dia itu lebih disukai secara kinetik, alias pembentukan endoproduk ini lebih cepat gitu. Sementara kalau eksoproduk ini adalah produk termodinamik, di mana produk termodinamik atau ekso ini adalah produk yang lebih stabilnya gitu. Tapi dia itu lebih lama reaksinya. Hmm. Mengapa demikian? Kalau misalkan kita tinjau secara struktur tiga dimensinya, ini sebenarnya produk yang endoproduk ini dia itu lebih sterik. Oke. Sementara kalau yang eksoproduk ini kayak strukturnya lebih oke gitu dari segi angle strain sama angle bondnya. Nah, biasanya kan kalau misalkan yang lebih stabil itu memang dia butuh waktu reaksi yang lama atau mungkin butuh suhu yang tinggi. Makanya dia disebut sebagai produk termodinamik. Oke. Itu untuk yang soal nomor C. Jadi kalau kemarin saya nulisinnya kayak gimana? Kalau ada dua kemungkinan produk ini, ya saya tulis dua-duanya. Tinggal dikasih keterangan, endo berarti untuk kinetik, dan itu biasanya emang produknya yang majornya.
Kemudian yang ekso itu adalah yang termodinamik, seperti itu. Oke, satu lagi untuk soal nomor 2. Sebentar, tadi soalnya kepotong saya. Hmm, saya bikin halaman baru dulu ya. Tunggu sebentar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke yang soal D ini. Oke. Nah, senyawa yang D ini adalah salah satu contoh benzofuse heterosiklik. Oke. Di mana ini nama senyawanya adalah senyawa, ada yang tahu ini apa? Ini tuh salah satu turunan indol. Oke. Nah, kemudian indol ini di sini dia punya heterosikliknya seperti furan, seperti pirol. Nah, akan tetapi antara indol dengan pirol itu memiliki eh, sisi reaktif yang berbeda. Oke, sebelumnya pirol itu sisi reaktifnya itu kan di C nomor 2, sementara kalau indol dia lebih reaktif di posisi nomor 3. Jadi, ketika nanti terjadi reaksi substitusi elektrofilik aromatik, maka nanti akan masuknya itu di posisi nomor 3. Nah, kemudian kita lihat nih di sini senyawanya apa. Oke, di sini ada suatu aseton, kemudian ada HCl. Oke, kita coba prediksikan produknya itu apa. Hmm, Tunggu sebentar. Nah, pertama-tama, saya tulis sini dulu. Ini kan ada aseton, kemudian ini ada HCl. Maka O yang ada di HCl ini dia bisa terprotonasi menjadi OH, OH plus. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk seperti ini, maka ini dia bisa menyerang set C yang ada di eh, OH plus ini. Sehingga akan terbentuk set, set. Oke, tadi masuknya di posisi 3 ya. Nah, maka nanti akan seperti ini. Oke, ini C-nya, ini untuk metilnya, kemudian ini nanti untuk OH-nya. Oke. Nah, kemudian ini karena masih ada H plus dari HCl, maka OH-nya ini bisa terprotonasi lagi. Set. Oke, kalau terprotonasi berarti kan akan terbentuk OH2 plus ya di sini. Kemudian nanti OH-nya akan pergi. Oke, seperti ini.
OH2 plus metil metil. Oh, terus ini jangan lupa, ini jangan dilupakan. Oke, karena tadi ini sudah menyerang, berarti ini menjadi positif. Kemudian A, H-nya akan ngasih ikatan rangkap di sini. Oke, kemudian OH2 plus ini akan lepas. Nah, kalau OH2 plus ini lepas, berarti C di sini akan menjadi C karbokation. Oke. Nah, C karbokation ini akan menjadi makanan yang enak buat si, hmm, ini buat si double bond yang ada di apa indol. Nah, di sini. Sehingga, oke, nantinya akan terbentuk senyawa atau produk akhirnya seperti ini. Oke. Set. Hmm. Nah, ini nanti dengan cara yang sama hanya akan lepas, kemudian akan membentuk double bond dan ya, sisanya kita gambarkan sama. Seperti itu. Ya. Jadi terkadang jujur aja, teman-teman saya tuh nggak begitu hafal gitu, kayak reaksi apa, namanya apa gitu. Tapi as long as reagennya ada dan mekanismenya bisa dicari, produk itu bisa kita temukan gitu. Nah, jadi ini adalah produk akhir dari reaksi nomor 2D. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ya ke nomor 3. Oke, aman? Sip. Nomor 3, ini soal teori. Soalnya adalah tuliskan urutan reaktivitas reaksi nitrasi antara benzen, furan, pirol, dan tiofen, serta berikan penjelasan urutan tersebut. Oke. Hmm, oke, sebelumnya saya ini dulu deh, lempar dulu. Ada yang tahu nggak kira-kira ini urutan reaktivitasnya apa? Ada yang bisa memprediksikan? Ini kalau nggak salah ada di materinya Bapak waktu lagi pertemuan awal-awal. Waktu itu lagi menjelaskan antara aromatisitas, reaktivitas. Oke. Jadi, saya kasih dulu. Untuk urutan reaktivitas reaksi nitrasi antara benzen, fural, pirol, dan tiofen, kita harus tahu dulu sebenarnya reaksi nitrasi itu reaksi yang seperti apa. Nah, reaksi nitrasi itu adalah reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Kalau reaksi substitusi aromatik elektrofilik, atau saya singkat EAS aja ya, EAS. Ini tuh artinya adalah benzen atau si senyawa aromatiknya berperan sebagai nukleofil, kemudian nanti substituen yang akan masuk dalam hal ini berarti nitronya untuk reaksi nitrasi, dia itu adalah elektrofiliknya. Nah, oke, berarti sekarang supaya kita tahu urutan reaktivitas nitrasi, maka kita harus tahu dulu kekuatan atau nukleofilisitas dari suatu cincin aromatiknya. Nah, oke. Nah, oke, kalau nggak salah nih, urutannya itu adalah yang paling reaktif di antara semuanya itu adalah pirol, kemudian dilanjutkan dengan furan,
dilanjutkan oleh tiofen, dan dilanjutkan oleh benzena. Jadi bisa dikatakan bahwa senyawa heterosiklik aromatik ini yang punya heteroatom jauh lebih reaktif daripada benzena. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau satu persatu dulu. Kenapa yang heterosiklik itu lebih reaktif dari benzena, dan kenapa yang urutan heteroatomnya itu pirol dulu, baru furan, baru tiofen. Nah, oke. Pertama-tama kita coba tinjau mengapa benzena ini lebih kurang reaktif dibandingkan yang lainnya. Nah, sekarang saya pengen teman-teman lihat ini. Hmm, Jadi, kata kunci selanjutnya adalah reaktivitas reaksi EAS ini dilihat dari bagaimana heteroatom dapat menstabilkan muatan positif pada intermediate-nya. Oke, jadi nanti sekarang kita akan membandingkan bagaimana muatan positif itu distabilkan pada benzen dan bagaimana muatan positifnya itu distabilkan pada heteroatom. Nah, sekarang kita lihat, kalau di benzen, misalkan masuk nih elektrofilnya gitu, bebas di posisi mana aja, maka yang di posisi tetangganya itu kan akan menjadi suatu karbokation. Oke. Sementara kalau misalkan pada heterosiklik, misal masuk nih kan di posisi nomor 2 ya, lalu yang sebelahnya ini akan menjadi positif, kemudian nanti akan terjadi resonansi, dan heteroatomnya ini lone pair-nya juga bisa terlibat dalam sistem resonansinya. Kemudian kurang lebih nantinya juga akan terbentuk muatan positif pada heteroatom seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada eh, muatan positif pada heteroatom ini menjadikan jumlah elektron untuk masing-masing heteroatomnya itu tetap pada posisi oktet. Oke, kalau kita lihat kan ini nih, N. Jadi di sini walaupun N ini N plus, tapi dia tetap posisinya itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 elektron, 8. Dia tetap posisinya oktet. Begitu juga dengan furan, begitu juga dengan tiofen. Artinya apa? Jika jumlah elektron pada heteroatom ini oktet, maka muatan positif ini lebih distabilkan daripada karbokation. Nah, kalau pada karbokation ini kan berarti ini tuh aslinya ada H ya. Oke, berarti 1, 2, 3 kali 2. Hanya ada 6 elektron pada karbokation. Berarti karbokation ini tidak terlalu memenuhi aturan oktet. Sehingga karena muatan positif lebih terstabilkan pada heteroatom di heterosiklik, maka senyawa heterosiklik ini jauh lebih reaktif daripada benzen. Oke. Loh, kenapa muatan positif yang terstabilkan ini penting, Mbak, untuk reaktivitas suatu substitusi aromatik elektrofilik? Penting, karena kalau muatan positif terstabilkan, artinya resonansi elektronnya itu lebih apa ya, lebih available. Jadi elektron yang disediakan pada cincin heterosiklik atau cincin benzennya ini lebih kaya seperti itu. Selanjutnya kita bahas kenapa urutan heterosikliknya itu pirol dulu, baru furan, baru tiofen. Nah, sekarang kita tinjau pirol. Pirol itu kan seperti ini. Hmm. Pirol ini menarik karena dia strukturnya beda sendiri kalau dibandingkan furan dan tiofen. Kenapa? Karena pirol ini punya 3 ikatan kovalen.
di N-nya atau di heteroatomnya. 1, 2, 3. Nah, karena dia memiliki 3 ikatan kovalen ini, maka apa ya? Teman-teman masih ingat nggak bahwa kalau misalkan ini dia adalah suatu atom yang elektronegatif, berarti kan momen dipolnya itu akan cenderung mengarah ke si atom elektronegatifnya. Eh, Nah, untuk senyawa pirol sendiri, dia itu resultan dari momen dipolnya itu tidak terlalu mengarah ke N, karena dia punya hak di sini, jadi momen dipolnya itu cenderung resultannya ke arah cincin aromatiknya, gitu. Sementara untuk furan dan tiofen, nah, furan ini kan atom yang elektronegatif ya. Oke, sehingga momen dipolnya itu cenderung ke arah oksigen dan oksigennya ini cenderung menarik elektron. Ada efek induksi elektron di sana. Oke, sehingga elektron yang ada di cincin heterosikliknya ini lebih kurang available dibandingkan yang pirol. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kita bahas dulu antara pirol dan furan dulu. Untuk pembahasan pirol dan furan, perbedaannya adalah di momen dipolnya. Nah, karena apa? Karena N dan O ini sama-sama elektronegatif. Nah, lalu selanjutnya, kenapa tiofen ini kemudian menjadi yang paling tidak reaktif di antara semua heterosiklik? Nah, jadi seperti ini. Jadi walaupun tiofen ini sebenarnya punya keelektronegatifan yang lebih rendah daripada O dan N, kan kita seharusnya mikirnya, oh kalau misalkan S lebih nggak elektronegatif, harusnya elektron nggak terlalu ketarik ke S, berarti harusnya elektron yang ada di cincin heterosikliknya ya masih available gitu, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, eh, mana ya? Saya pengen ngegambarin sesuatu. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, S itu kan ada satu lone pair yang dia terlibat pada sistem konjugasi elektron atau sistem delokalisasi elektron. Katakanlah, oke, yang ini deh, set gitu. Nah, yang namanya konjugasi elektron itu kan berarti di sana tuh ada ikatan pi. Dan ikatan pi ini terjadi akibat adanya overlap orbital. Oke, overlap orbital antara ya atom yang berikatan. Nah, sekarang saya pengen teman-teman ninjau atom S dengan atom C yang ada di sini. Jadi, atom C itu kan elektron valensinya paling terakhir itu ada di 2p. Nah, sementara atom S itu elektron valensinya paling terakhir ada di 3p. Oke. Ukuran orbital antara 3p dan 2p itu berbeda, di mana ukuran orbital 2p, ukuran orbital 3p itu lebih besar daripada 2p. Nah, jadi kalau misalkan ingin membentuk ikatan rangkap, antara S dengan C ini, ikatan pi-nya itu kurang efektif diakibatkan perbedaan ukuran orbital ini gitu. Terus apa dampaknya kalau misalkan overlapping orbitalnya ini kurang efektif, maka proses konjugasi atau delokalisasi elektronnya juga akan kurang kurang efektif dibandingkan kedua ini. Sehingga densitas elektron yang ada di cincin tiofen ini tidak lebih kaya, tidak lebih banyak daripada pirol maupun furan. Seperti itu. Ini sebenarnya udah saya tuliskan sih, kayak kata-katanya ada di sebelah sini. Tapi yang pengen saya highlight di sini adalah jangan sampai nanti kita ketukar pembahasannya gitu. Karena ada juga
satu lagi itu adalah urutan aromatisitas. Kalau urutan aromatisitas itu maka benzen yang paling besar aromatisitasnya atau yang paling besar energi resonansinya, kemudian diikuti oleh tiofen, kemudian diikuti oleh pirol, baru diikuti oleh furan. Nah, kalau kita nanti membahas aromatisitas, maka di sini kita murni akan membahas perbedaan keterlibatan atom-atom berdasarkan tingkat elektronegativitasnya. Pokoknya ini kayak sama gitu trennya sebagaimana nilai elektronegativitasnya. Di mana bukan sama, berbanding terbalik. Di mana S itu kurang elektronegatif daripada N dan furan yang paling elektronegatif itu justru yang aromatisitasnya paling kurang. Dan tentunya ini trennya berbeda dengan tren yang ada di reaktivitas. Untuk reaktivitas, yang paling reaktif itu adalah pirol, bukan jadi furan. Bukan berarti gini, bukan berarti yang paling tidak aromatik itu dia adalah yang paling reaktif, bukan. Gitu. Karena alasan yang mendasarinya itu beda, seperti itu. Ya, oke. Jadi itu adalah penjelasan mengapa, apa tadi teh? Oh, mengapa urutan reaktivitas dari reaksi nitrasi itu adalah sebagai berikut. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-clearkan lagi? Hmm. Soalnya kemarin saya waktu lagi di lab itu ketemu kan sama Gavriel, kemudian dapat pertanyaan bagus tuh dari Gavriel kayak, loh kenapa urutan apa tuh? Gav, waktu itu kamu nanya apa tuh? Yang tentang aromatisitas energi resonansi. Kalau nggak salah pertanyaannya kayak, kok energi resonansi urutannya seperti ini? Furan yang paling apa namanya tidak aromatis, tapi kenapa dia bukan yang paling reaktif, betul nggak? Ya kan? Hmm. Sekarang nggak apa-apa deh, mumpung masih membahas hal yang sama. Nah, saya mau nyampein tentang hal ini. Oke, jadi tadi saya udah sempat singgung bahwa eh, aromatisitas ini juga kita akan melihat bagaimana posisi overlapping orbital untuk pembentukan ikatan pi yang ada di sistem cincin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk benzen atau siklopentadienyl ion di sini itu kan semua komposisi atomnya sama, yaitu sama-sama C. Sehingga overlapping orbitalnya itu di sini akan sangat maksimal, akan sangat efektif. Karena sama-sama C, artinya berarti ukuran orbitalnya sama, dan eh, energi yang dihasilkan itu akan sangat-sangat stabil. Oke, sementara kalau misalkan di sana sudah terlibat ada heteroatom, baik itu S, N maupun O, maka nanti akan terjadi perubahan energi resonansi. Nah, di sini kita akan meninjau berdasarkan teori orbital molekul, kalau teman-teman masih ingat dulu di SSMA. Nah, intinya kan teori orbital molekul itu eh, adalah teori pembentukan ikatan gitu. Nah, intinya gini aja deh. Kalau misalkan tadi atomnya sama, nah ini maka posisi energi state untuk masing-masing orbital itu ada di posisi yang sama. Oke. Nah, kalau ada di posisi yang sama ini, maka dikatakan stabil. Kalau stabil berarti energi resonansinya tinggi. Nah, tapi kalau misalkan heteroatom, apalagi atomnya itu lebih elektronegatif, maka yang terjadi pada orbital molekulnya itu misal antara C dengan O gitu ya. Untuk
yang sama-sama satu S aja deh gitu. Nah, O itu posisinya akan jauh di bawah. Kalau nggak salah ya, akan jauh lebih negatif gitu ketimbang yang C. Oke. Terus nanti kalau posisi yang N di mana? Karena N tidak lebih elektronegatif, dia ada di sini, sementara S ada di sini gitu. Jadi untuk aromatisitas ini kaitannya adalah dengan keelektronegatifan. Jadi semakin elektronegatif suatu heteroatom, maka dia akan kehilangan sifat aromatisitasnya. Karena overlapping orbitalnya itu akan semakin, bukan overlapping, karena energi resonansinya itu akan semakin kecil. Tuh, ya. Nah, lebih seperti itu. Oke. Jadi itu untuk pembahasan tentang aromatisitas dan reaktivitas. Selanjutnya kita bahas mengenai kebasaan. Tuliskan urutan sifat kebasaan antara piridin, pirol, dan pirolidina, serta berikan penjelasan untuk urutan tersebut. Oke. Nah, saya langsung saja di sini kita bandingkan struktur antara ini adalah yang pertama tuh pirolidina. Kemudian yang kedua ini adalah piridin, yang ketiga ini ada pirol. Oke, jadi urutan kebasaan antara ketiga ini yang benar adalah seperti ini. Makin basah. Jadi yang paling basah itu adalah pirolidina, kemudian yang selanjutnya itu adalah piridin, dan yang paling tidak basah itu adalah pirol. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita tinjau dulu sebenarnya yang dimaksud basah itu seperti apa sih gitu. Kan dulu kita belajar bahwa basa itu menurut teori Lewis adalah donor PEB. Jadi di sini kita akan meninjau seberapa available-nya suatu lone pair untuk didonorkan seperti itu. Nah, untuk yang N pada pirolidina, N-nya itu berada di posisi orbital sp3. Nah, N pada sp3 ini memiliki densitas elektron yang lebih terpusat pada atom N-nya, sehingga N-nya ini lebih kuat untuk mendonorkan PEB. Seperti itu. Atau bahasa gampangnya gini deh, karena N ini dia solid gitu kan, hanya ada di N saja dan tidak ketarik kemana-mana, ya maka dia akan lebih available untuk didonorkan sebagai basa. Sementara N pada piridin, oke, sebenarnya tidak ikut pada sistem aromatik karena ini lone pair-nya karena ini ikatan pi yang ada pada piridin ini sudah memenuhi aturan Huckel sehingga lone pair pada N ini tidak ikut dalam sistem aromatik. Tapi kenapa ini tidak lebih basa daripada pirolidin? Karena N yang pada piridin ini dia berada di orbital sp2. Nah, apa kaitannya? Nah, kalau NsP2 itu punya karakter elektronegativitas yang lebih besar daripada sp3, sehingga lone pair-nya ini akan jauh lebih ketarik ke inti atom dari N ketimbang N yang ada di sp3. Oke, sehingga ya kalau kita bandingkan kedua ini, ya ini lebih sukar gitu untuk mendonorkan PEB-nya. Nah, kemudian kita bandingkan yang terakhir, pirol. Kenapa pirol ini jauh lebih susah lagi untuk menjadi suatu basa? Karena PEB dari N ini terlibat dalam sistem aromatis. Kenapa demikian? Nah, ini kan ikatan pi-nya baru ada 2, berarti baru ada 4 elektron. Untuk memenuhi suatu syarat aromatis, kita butuh seenggaknya 4N plus 2 elektron. Berarti kita butuh 2 elektron lagi. Nah, 2 elektron laginya itu diambil dari ya lone pair-nya si N. Nah, oke.
Kalau N ini terlibat dalam sistem aromatik, berarti N ini akan cenderung ketarik ke arah cincin aromatiknya, sehingga dia lebih susah lagi untuk mendonorkan PEB. Malahan NH pada pirol ini lebih cenderung bersifat asam. Seperti itu. Oke, itu untuk sifat kebasaan. Ya, selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ini beres, udah clear, nggak ada lagi yang mau ditanyakan, maka saya lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tuliskan mekanisme reaksi pembentukan dan degradasi senyawa flavon di bawah ini. Oke, di sini kita punya clue, seenggaknya ada prekursornya apa, kemudian senyawa yang terbentuk dari pembentukan flavon seperti ini dengan reagen berikut, lalu degradasi dari flavon ini akan membentuk suatu senyawa ini, dan reagennya juga udah ada. Oke. Maka kalau seperti itu, tinggal kita telusuri saja mekanisme reaksinya. Nah, ini senyawa dari hasil degradasi flavonnya itu disebut sebagai senyawa isoksazol. Oke. Nah, ini biar nggak ribet, saya udah gambarkan dulu ya mekanisme reaksinya. Oke, untuk mekanisme pertama itu adalah mekanisme pembentukan flavon. Oke, di sini kita punya reagen Br2, lalu ada asetik anhidrid. Dan di sini kita punya katalis KOH. Nah, sepertinya asetik anhidrid ini hanya berperan sebagai solvent, jadi sekarang kita coba fokus dengan Br2 dan KOH saja. Kira-kira peranannya apa nih dalam mekanisme untuk senyawa ini? Oke, Br2. Kemudian, gini. Biasanya kalau saya untuk menelusuri nih kira-kira mekanisme reaksi dari persamaan reaksi yang udah ada itu seperti apa, itu saya hitung karbonnya dulu supaya ngira-ngira oh kira-kira apa yang hilang atau kira-kira eh, ikatan baru apa yang terbentuk seperti itu. Nah, jadi biasanya saya telusuri nih, oh ini kan berarti perbedaannya antara yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini H hilang. Kemudian sepertinya akan terbentuk ikatan baru. Nah, lalu ini kira-kira terbentuk ikatan barunya akan nempel ke C yang mana gitu. Nah, nah ini saya hitung biasanya karbonnya gitu. Nah, ini kan dari CO, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, kurang lebih nanti dia akan berikatannya dengan C yang ada di sini gitu. Terus baru kita pikirkan kira-kira dia itu dari ikatan rangkap ini akan berubah menjadi apa berdasarkan reagen yang disediakan. Oke. Nah, tadi kita punya Br2. Nah, Br2 kalau bertemu dengan suatu alkena, maka nanti akan terbentuk reaksi, maka akan terbentuk reaksi adisi. Nah, kemudian adisi yang dilakukan oleh Br2, ini kalau teman-teman ingat dulu di SMRO, dia mula-mula akan terbentuk suatu ion bromonium dulu. Yang dia tuh seolah-olah seperti siklik Br. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena Br ukurannya cenderung besar sehingga dia bisa membentuk ion yang seperti ini. Oke. Nah, kalau Br sudah terbentuk, ion bromoniumnya seperti ini, Br+. Oke. Maka nanti Br selanjutnya bisa masuk nih. Bebas, mau yang lepas yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, bebas. Nah, sehingga nantinya terbentuk adisi dengan
apa namanya, Br di sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal gimana caranya kita menghubungkan antara C yang di sini dengan O. Oke. Nah, kita lihat reagen kedua. Reagen kedua kita punya basa. Oke, OH atau fenol kalau ketemu dengan basa, maka hanya ini bisa eh, kita ambil. Lalu ini nanti akan terbentuk O minus. Oke, nah nanti O minus ini bisa menyerang C yang terikat oleh Br. Oke, nah kenapa demikian? Ini kan apa ya? Kalau teman-teman lihat ini bisa seolah-olah seperti substitusi nukleofilik gitu, di mana omin ini berperan sebagai nukleofil, kemudian nanti Br ini akan lepas sebagai leaving group. Gitu. Nanti akan terbentuk ikatan baru di sini antara O dengan C. Nah, kemudian ini kan masih ada Br nih. Sementara tadi berdasarkan hasil degradasi pembentukan flavon nggak ada Br di sini. Maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lepas Br-nya. Oke, kita eliminasi. Kita dengan cara ini kan ada H. H ini bisa kita ambil lagi menggunakan basa dari KOH, dari OH-. Oke, kalau OH- ini ngambil H, berarti kan elektron yang ada di H dan C ini bisa kita kasih ke ikatan C dan C, kemudian Br akan lepas sebagai leaving group. Dan terbentuk senyawa pertama yang sesuai dengan apa yang diketahui soal. Yes, betul. Yaitu senyawa flavon. Nah, ini senyawa pertama. Kita kasih. Nah, lalu selanjutnya dengan logika yang sama, kita coba pikirkan lagi nih kira-kira jalurnya gimana ya supaya em, ini dari flavon itu bisa terdegradasi jadi isoxazol. Nah, maka kita lihat dulu di sini. Oke, ini kan semula O-nya terikat nih, terus sepertinya ini jadi OH, berarti nanti akan putus ikatan di sini. Oke, ini bukan pendekatan retrosintesis, tapi cuma kayak logika aja gitu. Eh, biar kira-kira jalur pertama yang harus kita lakukan tuh apa. Nah, selanjutnya kita hitung C-nya seperti biasa. Kalau ini terputus, kita hitung C-nya, ini mulai dari sini, yang C dari pH kan ini ya. Nah, 1, 2, 3. Sementara di sini ada 1, 2, 3. Oke, sama. Berarti terbentuk ikatan barunya itu posisinya di mana? Yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, terus barulah nanti kita pikirkan itu gimana caranya N bisa nyambung, kemudian tiba-tiba N juga bisa berikatan dengan O. Oke, pertama-tama kita coba putus dulu ikatan O-nya dengan cara seperti ini. Oke, kita lihat reagen kedua itu ada NH2OH. Nah, oke, kalau teman-teman lihat untuk struktur flavon sendiri di sini, ini kayak ada semacam apa ya namanya? Kayak ada semacam 1,4 Dn seperti itu, tapi ini pakainya O. Nah, sehingga kita tuh, oh ini salah, namanya adalah ketoenol ini tuh. Nah, sehingga di sini dia akan bisa terbentuk tautomer dengan cara seperti apa? Nah, ini ikatan rangkapnya bisa naik ke sini, kemudian rangkap ini bisa ke sini. Sehingga akan terbentuk tautomer ketoenol. Nah, ini adalah ion enolatnya. Nah, kalau terbentuk ion enolat seperti ini, maka C yang ada di sini yang berikatan dengan fenil ini menjadi karbokation, menjadi positif, sehingga bisa diserang oleh NH2OH. Oke, lanjut.
ketika diserang oleh NH2OH, maka nanti akan seperti apa strukturnya? Nah, maka nanti akan seperti ini. NH2OH tadi nyerang sini ya. Oke, terus berarti C-nya jadi genap lagi. Oke. Nah, terus habis itu N plusnya ini nggak bisa lama-lama kita biarkan plus, maka hanya akan terlepas. Lalu H yang terlepas ini akan diambil oleh O. Oke, nah O juga nanti, O yang terikat oleh H nanti akan menjadi OH plus. Nah ini juga nggak bisa lama-lama. Maka nanti ikatan di samping OH plus ini juga akan terputus. Sehingga kurang lebihnya akan terlepas seperti ini. Nah, kebayang nggak tuh? Set, set. Hmm. Kan ini tuh aslinya seperti ini awalnya. Kepomin. Terus kayak gini. N, N, H, O, H. Hmm. Seperti ini. Nah, terus ini O-nya balik lagi, ikatannya ke sini. Set. Ke sini tadi. Sorry, sorry, sorry. Ini harusnya ke sini. Set. Gitu. Oke, terus ini juga lepas lagi. Nah, lalu formasi yang dari sini ke sini itu adalah formasi pembentukan dari imin, N plus kemudian di sini ada double bond menjadi enamin. Oke, nah kemudian ini tadi strukturnya kan masih berantakan kayak gini. Ini coba kita rapihkan sesuai dengan produk akhir yang kita targetkan gitu. Oke, berarti kita coba bikin ikatannya di bawah semua seperti ini. Oke, ini O, kemudian ini C-nya, kemudian ini C yang berikatan dengan N. Oke, N berikatan dengan OH, kemudian C yang ini juga berikatan dengan pH. Oke, udah beres semuanya, itu strukturnya benar. Nah, lalu setelah itu tinggal gimana caranya kita menghubungkan antara N dengan si O. Nah, jadi karena N ini sudah berikatan dengan OH, maka O yang akan kita hilangkan itu adalah O pada karbonil. Karena gampang untuk menghilangkan O yang pada karbonil ini. Kita bisa menghidrasi, kemudian nanti kita bentuk OH2 plus dan dia bisa lepas gitu. Nah, oke. Pertama-tama ini karbonilnya, elektronnya naik ke O, kemudian ini kita serang dengan OH yang ada dari N, seperti ini. Nah, lalu seperti yang teman-teman lihat, kalau misalkan kita serang di sini, maka O-nya nanti akan menjadi plus. Oke, sehingga H-nya ini bisa kita ambil oleh O- yang terbentuk dari karbonil. Oke, nah kemudian terbentuk struktur ini. Oke, nah terus ini tinggal dikit lagi nih. Oke, udah terbentuk kan ikatan NO-nya, kemudian ini juga udah terbentuk siklik limanya. Tinggal gimana caranya kita hilangkan OH-nya. Oh iya, bukan hidrasi, dehidrasi. Dengan cara dehidrasi, alias ya kita ambil aja nih H yang terdekat dari si OH ini. Nah, kita bisa ambil H yang ada di sini. Oke. Kenapa kok keputusannya kita ambil H yang ada di sini? Saya waktu itu simpelnya cuma mikir, oh ini ada ikatan rangkap. Gimana caranya ikatan rangkap ini terbentuk? Ya, berarti ya bisa jadi dengan cara eh, dehidrasi ini. Kita ambil H yang ada di sini, kemudian berarti kan ini nanti akan menjadi
apa namanya, negatif, yang sebelah sini positif, maka kita bentuk aja suatu ikatan baru, ikatan rangkap, dan akhirnya terbentuk produk yang diinginkan, seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya yang saya lakukan kalau misalkan lagi disuruh menuliskan mekanisme reaksi. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Lili, kita masih punya waktu sampai jam berapa ya, Mbak? Kalau Oh, masih jam 5, Mbak. oh, masih ada 10 menitan lagi ya. Ya udah, Nggih. coba lanjut ke soal yang tahun 2023 kali ya. Oke. Mm-mm. Oke, soal berikutnya. Oh iya, terus ini, teman-teman, sedikit tips dari saya. Kayaknya selama beberapa waktu ulangan dengan Pak Bampur itu, bukan kebanyakan, ada beberapa soal itu mungkin diambil dari reaksi-reaksi yang ada di PPT. Jadi saya sangat menyarankan nanti segala macam reaksi yang ada di PPT itu coba teman-teman telusuri gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena biasanya kan kalau Bapak di PPT itu nggak begitu detail ya penjelasannya. Nah, tadi nanti coba dipelajari satu persatu. Karena ini sekedar cerita. Soal saya yang nomor 5 ini ternyata ada di PPT minggu ke-6 saya gitu mengenai degradasi plafonnya. Ya, kalau yang pembentukannya emang nggak ada, tapi yang degradasi plafonnya ini ada di PPT gitu. Dan pola semacam itu tuh terus terulang. Saya lihat di soal 2023 juga ada gitu. Oke, lanjut. Nomor 1. Tuliskan senyawa heterosiklik yang dihasilkan dan mekanisme reaksinya untuk reaksi di bawah ini. Oke, ini saya langsung aja ya menunjukkan gambarnya. Oke, untuk senyawa yang A, di sini kita punya suatu alkena dan ada hidrazin. Nah, oke, hal pertama yang kita lakukan adalah ya seperti ini. Pokoknya kalau misalkan ada konjugasi seperti ini, kemudian di sini ada karbonil, kita itu bisa apa ya namanya? Bisa geser elektronnya ke sini sehingga nanti C-nya itu akan menjadi positif gitu. Nah, lalu ini akan diserang oleh N pada hidrazin sehingga nanti akan terbentuk ikatan baru seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman jangan bingung. Ini maksudnya adalah satu ikatan rangkap dari rangkap 3 ini akan pindah ke sini sehingga terbentuk dua ikatan rangkap gitu. Jadi ada C di tengah-tengahnya. Nah, yang saya lanjutkan ini ikatan baru dengan hidrasinnya, kemudian ini menjadi NH2 plus. Oke, NH2 plus ini mestinya nggak lama-lama ya. Artinya kalau ada NH2 plus, ini haknya itu mesti akan lepas gitu, ngasih elektronnya ke si N. Oke, nah kemudian lepasnya akan kemana? Ya biasanya hanya di satu molekul ini gitu. Apalagi kalau misalkan di sini punya omin. Nah, nanti hanya itu akan ketransfer ke sini menjadi OH. Oke, nah lalu di sini kita lihat polanya ada OH, kemudian ada ikatan rangkap di C selanjutnya. Nah, ini bisa mengalami yang namanya tautomer ketoenol, alias dari bentuk enol seperti ini, OH, kemudian ikatan rangkap, dia bisa membentuk suatu karbonil atau suatu keto. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka ini kan C yang ada di sini tuh akan menjadi lebih positif, sehingga dia itu bisa diserang oleh suatu yang lebih negatif atau suatu nukleofil. Kira-kira mana nih yang berperan dalam siklisasi ini? Ya, kurang lebih adalah lone pair dari N si hidrazin tadi. Oke. Oke, kita serang ini N dari NH2 ini ke C karbonil, kemudian nantinya akan terbentuk siklik 5 seperti ini. Oke.
Nah, ini mula-mula O-nya kita ambil H yang ada di NH2 plus ini, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Oke, O-nya tadi menjadi OH, kemudian NH2 plusnya jadi NH saja. Oke, nah kemudian ini ada sesuatu yang familiar banget nih, dan berulang, kayak sering kita temui. Ini kalau misalkan ada H dan OH yang bertetangga ini, dia rentan untuk mengalami yang namanya reaksi dehidrasi. Oke, nah mereka bisa lepas menjadi H2O dan akan terbentuk ikatan baru. Gitu. Antara apa? Ya di sini kasusnya adalah antara C dengan Cn. Oke, H2O lepas, dehidrasi, kemudian akan terbentuk senyawa baru seperti ini. Ya, apakah ini sudah selesai mekanisme dan produknya? Sudah tidak ada lagi yang bisa kita lepas-lepas atau pindah-pindah. Oke, satu lagi untuk yang soal nomor B. Oke. Nah, B ini ada suatu benzen, kemudian di sana dia punya azida. Oke. Azida itu kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Ada N3, kemudian di sini kita punya 1, 2 dipol. Nah, kalau azida ini dia bertemu dengan panas, dia itu bisa melepaskan N2 dan bisa terbentuk yang namanya reaksi siklisasi. Nah, mekanismenya seperti apa? Berikut adalah caranya. Oke, kita bentuk dulu azidanya seperti ini. Azida tuh ada dua bentuk. Bisa seperti ini, N double bond N double bond N, atau bisa ininya ikatannya single, kemudian yang satu laginya ikatannya triple bond. Oke, kalau seperti ini, N-nya itu ikatan ini bisa lepas, kemudian melepaskan N2. Nah, lalu di sini N-nya akan banyak sekali elektron kan. Nah, ini saya tuliskan aja 2 elektron N di sini. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat di sini dia punya ikatan rangkap. Dan kalau nggak salah N yang di sini itu sifatnya radikal, sehingga dia itu bisa membentuk ikatan baru dengan cara mekanisme radikal. Oke, caranya seperti apa? Nah, pertama-tama kita ambil dulu H yang ada di sini, C ikatan rangkap. Oke, setelah H-nya diambil, berarti kan 1 elektron sudah kepakai nih, radikal-radikal. Kemudian N-nya tinggal sisa 1 elektron, kemudian C yang di sini juga ada 1 elektron radikal. Nah, keduanya sama-sama radikal, berarti bisa terbentuk ikatan baru, ikatan tunggal, ya, sehingga terbentuk seperti ini. Ada N, kemudian ini ada C. Gitu. Jadi ini nanti coba lagi dilihat dan dipelajari lagi aja di bagian reaksi siklisasi atau enggak itu apa namanya PPT sintesis senyawa heterosiklik yang bagian cara siklisasi itu. Itu untuk yang soal nomor 1B. Nah, selanjutnya untuk yang soal nomor 2, ini saya rasa mirip-mirip ya dengan soal yang soal nomor yang tahun 2024. Jadi nanti coba teman-teman kerjakan saja sendiri. Nah, berikutnya soal nomor 3. Tuliskan dan bandingkan mekanisme berikut. Oke. Ini kalau kita lihat-lihat, nama reaksinya itu adalah reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena apa namanya Cl yang di sini digantikan oleh suatu nukleofil, yaitu NaNH2. Ini kita ngambil NH2-nya aja. Oke. Nah, kemudian di sini disuruh menuliskan mekanismenya juga seperti apa. Nah, maka di sini saya coba tuliskan. Oke. Untuk substitusi nukleofilik,
aromatik, maka teman-teman bisa langsung nyerang ke bagian C yang berikatan dengan leaving group yang akan dilepas gitu. Nah, kemudian kalau NH2-nya ini akan mengikat C yang sini, berarti kan nanti akan geser nih elektronnya, akan terdelokalisasi. Nah, ini ikatan menangkap sini, elektronnya pindah ke sini, sementara yang berikatan dengan N akan kita pindahkan ke N-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian transition state-nya seperti ini, lalu kita keluarkan Cl-nya. Oke, kalau Cl keluar berarti ini C-nya kembali menjadi positif, maka bisa kita kembalikan lagi elektronnya seperti semula. Gitu. Ya udah, tinggal kita arahin aja tanda panahnya. Set set. Yes. Akhirnya terbentuk produk akhir sebagaimana yang tertera di soal. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa melakukan itu ke yang sini. Ke yang reaksi satu laginya. Nah, nanti coba teman-teman coba sendiri seperti itu. Yang penting tinggal arah perpindahan elektronnya itu harus benar. Oke, itu mungkin kalau dari saya, ini sekarang sudah jam 5 ya. Teman-teman juga pasti pengen pada ngabuburit dan siap-siap buka. Di sini sebenarnya saya sudah menuliskan beberapa jawaban dari soal-soal tahun 2023. Ada soal nomor 4 dan soal nomor 5-nya juga. Terus ini ada soal-soal lainnya dari tahun 2022, kalau nggak salah yang menurut saya beda. Nah, karena waktunya nggak cukup, mungkin nanti ini saya kasih PPT-nya ke Mbak Lili aja kali ya. Terus ya udah. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup dulu untuk acara tutorial pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman dilancarkan untuk ujian tengah semesternya nanti setelah Lebaran. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Aisyah. Terima kasih ya Mbak Aisyah. Oke, demikian seri tutor kita sore ini. Saya tutup ya. Selamat sore semuanya. Iya, saya izin live ya. Siap, Mbak.